الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa mata'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat-nikmat yang besar, di antaranya adalah nikmat iman, Islam, ihsan, dijadikannya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikannya kita umur yang panjang, diberikannya kita kesehatan wal afiyah, serta diberikannya kita taufik dan hidayah sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Insyaallah, mudah-mudahan kita seberataan diistiqomahkan dan diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam taat kepada beliau dan kepada rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kita melanjutkan kajian kita. Alhamdulillah, semalam sudah kita membahas tentang air, sudah selesai lah. Nah, kemudian kita melanjutkan ke perihal najis, keadaan najis. Nah, sebelum kita membahas masalah najis, najis itu secara lugat, secara bahasa, lugatan, ambil ke dalam kitab Taqriratus Sadidah, secara bahasa arti najis kullu mustaqdarin, setiap yang dianggap kotor itu namanya najis secara bahasa. Ya kan, secara bahasa orang awam lah. Orang awam memadahkan apa aja yang kotor itu dianggap najis biasanya. Tanah misalkan licak najis ya, hingus najis, dahab najis, ludah najis, hingus najis. Padahal belum tentu itu najis lagi. Nah, kemudian apalagi? Nah, menurut syar'an secara syariat, menurut ilmu fikih, fuqaha mendefinisikan arti najis itu apa ya? Jisidin kullu mustaqdarin, setiap yang dianggap kotor, yang nahu, yang menegah, itu yang dianggap kotor tadi, sihatas sholati, akan kesahannya atau keabsahannya sembahyang. Apabila terbawa itu kada sah, itu namanya najis dah. Secara fikih. Kaidahnya gini aja dah, setiap najis pasti kotor, setiap kotor belum tentu najis. Pen karena licak, ya ada, atau pen mau singus karena baju, itu lain najis. Yang najis itu kena ada, ya. Di sini kena kita baca dulu. Najis ada 3 bahagian di sini. Nah, yang 3 macam ini kena yang dianggap najis. Selain daripada yang 3 ini bukan najis meskipun kotor. Ya kadang, meskipun kotor. Nah, najis itu bocorannya dulu ada 3. Yang pertama najis berat, yang kedua najis pertengahan, yang ketiga najis ringan. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah najis yang berat. Kalau bahasa fikihnya tuh an-najasatul mughalazah ya, najis yang apa? Yang berat, memang bahasa kitanya. Kenapa jadi dinamakan najis berat? Ambil di kitab Taqriratus Sadidah lah, li'anna syari'a ghallata fi hukmiha, karena bahwasanya syari itu Allah dan Rasulullah. Di kitab itu
Allahu hakikatan wa rasulullahi majazan. Allah secara hakikat ampunnya, Rasulullah secara zahir ampunnya. Kalau secara bahasa syari itu si pembuat undang-undang, ya kan? Yang pembuat apa namanya hukum. Hakikatnya Allah, yang tukang bawanya Rasulullah. Nah, itu menganggap berat fi hukmiha pada hukumnya najis tadi. Buktinya kita ngalih dengan membasuhinya, mensucikannya, maksudnya mensucikannya ngalih dibandingkan najis yang lain, ya ada. Nah, kemudian najis mughaladzah atau najis berat itu apa gerang? Yaitu najis yang terbit dari anjing dan babi dua aja. Itu kata-katanya terbit kada? Kata-katanya terbit. Artinya terbit itu yang apa ya? Yang basah. Amunnya kada basah itu kada najis. Pin sepok anjing ada najis, kada perlu disatru kena. Ya kada. Karena kering kada muka kering. Misalkan anjing, ini ekstrim banget masuk ke mana ke masjid. Ada satu aja bahkan 5 rabahnya. Lalu kita apa? Kita buru bukanya, kada perlu dibasuh karena kering aja. Lain ketemu basah enak. Nah, ini yang jadi apa? Najis mughaladzah enak. Ya kada. Kalau di kitab lain tuh diantaranya tangga ibadah tuh jelasin madahkanlah seperti apa aja kotorannya, maksudnya tahi, seperti apa kencingnya, kamihnya, seperti liurnya, atau keringatnya, atau air maninya. Ini sebutan yang apa ya? Yang cair, yang basah. Amunnya kada basah, kada apa-apa. Misalkan pin bakalahi lawan anjing, begulat, ya kada apa-apa, asal kada jangan liurnya aja. Nah, kada perlu apa namanya dibasuhnya dengan 7 kali. Nah, kalau babi inilah najis mughaladzahnya ijma ulama 4 mazhab sebaratan memadahkan najis mughaladzah dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal seberatakan ijma. Ijma itu arti 4 mazhab sebaratan sepakat. Sedangkan apa? Sedangkan anjing di hilafiyah. Dua yang kada memadahkan najis, yaitu Imam Abu Hanifah atau yang kita kenal dengan Imam Hanafi. Nama asli sidin Nu'man bin Sa'bin. Kemudian yang kedua adalah Imam Maliki. Imam Maliki ini Imam Malik bin Anas. Nah, sidin ini memadahkan kada najis juga anjing. Jadi jangan takajud kena apabila ada di negara Islam, contohnya seperti Turki atau Mesir, ada baharu kambing anjing, bahkan ini berpalokan di gendongnya. Jangan jangan menyalahkan orang, berarti mazhabnya lah lain, nya kada najis baginya, ya kadang-kadang ada najis. Sedangkan yang menganggap najis ini 2. Jadi Imam Hanafi ini dan Imam Syafi'i ini, Imam Hanafi guru, Imam Maliki ini murid. Nah, kemudian yang menganggap najis ini adalah Imam Syafi'i ya. Imam Maliki dan Imam Ahmad. Imam Maliki ini guru, Imam Syafi'i ini guru, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad lah yang menganggap najis. Imam Syafi'i guru, Imam Ahmad murid. Ini sepakat berdua memadahkan najis mughaladzah. Ya kan? Kenapa anjing itu ada yang kada memadahkan najis ya? Karena najis ini terdidik Bang, pintar, bahkan lebih pintar daripada kucing. Kucing itu pengoler, gawin guling-guling aja, ya kada disuruh ada harapan dah. Malah kami bebarang, anjingnya pintar, punya asal-asal dididik, ya kada. Ya anjing itu apabila dididik, ini dimuliakan. Seandainya kita nelah, ada banyak sedikitannya. Gasan minum anjing tadi, tapi anjing yang dididik. Sagan kita butuh, bakalah kita bertayamum, anjing itu yang dimenangkan, ya kada. Kemudian seandainya kita udah ditawan orang, di kitab telah ditawan orang, hendak mati dah. Kecuali banyunya ini banyu kencing anjing lawan banyu khamar. Khamar itu apa? Bir. Dikit topi miring lah, ya kada. Yang mana nih bukan pikir yang menyuruhkan minum kami anjing, karena apa? Mudaratnya ringan sedikit. Mau minum khamar pian mabuk,
Ya kata jar Nabi apa? Al khamru umul khabais. Khamar itu dosa ibunya atau induknya segala dosa. Apabila mau minum khamar seberatan dosa pasti tegawinya toh. Ya kata pasti tegawinya. Amunnya kami anjing tadi ada apa-apa. Maksudnya ada apa-apa tuh karena dua tadi lah, karena dua aja. Amunnya ada pilihan lagi. Ya kata jangankan kami anjing panunya aja kenapa dagingnya babi aja gini boleh. Amunnya pacangan mati di hutan ada lagi pingsan sudah ada misalkan apa namanya bangkai apa babi diikat boleh mau makan. Ya ada apa bahasanya tuh baru anunya kaidah usul fikihnya adalah ijabah pokoknya apabila kita darurat yang asalnya kata boleh dibolehkan. Ya kata ad-darurat tubihul mahdurat. Nah ad-darurat apabila kita darurat tubihu dibolehkan mahdurat apa-apa yang dilarang daripada mati kita. Ya kata asal menutupi nyawa kita aja. Jangan nyaman ya dikecapi pulang jangan. Nah itu yang mulai haram. Asal hidup aja kita. Ya kata nyawa kita aja kada hilang. Ya kata nah luar biasa. Dan mendengar itu rekaman guru siapa guru Bahid berapa ya Jisidin orang yang maharagu anjing yang terdidik itu lebih bagus daripada maharagu orang yang sembahyang 5 waktu. Ya kata karena apabila kita apa namanya maharagu anjing ini dihormati. Seandainya buruannya halal boleh dimakan. Paling yang ingin igutannya itu jadi buang bariakannya kayaknya. Ya kata anjing najis mughalazah terdidiknya. Ya kata buruannya cariannya halal. Apalagi misalkan guru misalkan lah nuntut ilmu. Ya kata insya Allah yang dilajarkannya itu halal. Sini nggak ada najis mughalazah. Ya kata najis mughalazah aja halal pencariannya. Ya kata apalagi orang yang manusia meskipun misalkan akhlaknya belum sesuai. Yang penting ilmu yang disampaikannya. Karena amun mencari guru yang sempurna itu hadapan dah kata Rasulullah. Ya kata nah itu diantara apa namanya keistimewaan anjing lah kenapa anjing itu jadi kada najis. Ada ulama memadahkan itu diantaranya karena anjing ini pintar. Nah kemudian yang terbit dari anjing dan babi. Ya kan ya kecuali tangan pian basah misalkan anjingnya kering. Nah itu kena najis kena tangan kita. Ya kada atau anjingnya basah tangan kita kering najis juga tuh kena. Ya kada najis itu kering tanpa keringnya kada najis kada najis. Nah cara membersihkannya apa? Najis mughalazah tadi lebih dahulu dihilangkan najis itu, maksudnya ainnya, yang apa namanya bendanya. Misalkan ada liur anjing menjilatnya, misalkan di mana di panci atau di mana tuh lagi di piring, melihat kita, nah kita sapu dulu, ya ada lawan tisu atau kain buruk. Orang bahari dengan apa sabut niur, ya ada buang, ya ada hilang sudah airnya atau tahinya atau kamihnya tadi dibuangi dulu airnya. Nah setelah dibuangi disidin kemudian basuh 7 kali dengan air bersih, yakni maksudnya disidin dengan air yang mutlak. Tahu sudah, makanya kita hanya belajar najis, dulu belajar air mutlak apa ya? Air semua ada 4 tidak. Air yang pertama mutlak dirinya suci lagi mensucikan. Atau yang kedua boleh juga air itu apa namanya suci tapi makruh karena matahari atau wadah terbikin dari apa teman-teman tuh dari tembaga atau besi. Itu makruhnya cuman untuk ke badan aja, awak kita. Amunnya membersihkan najis yang di luar daripada badan kita itu ada jadi efek, ya kata
ada efeknya. Jadi boleh ada apa? Ada makruh. Ada yang makruh itu yang segasan kita wudu, mandi wajib dan beristinja. Karena itu tersentuh badan kita, itu yang maulah apa? Maulah makruh. Sedangkan apa? Banyu yang 3, 4 nih maka enggak boleh. Yang 3 apa semalam tuh? Banyu mustakmal. Mustakmal itu banyu yang mengangkat apa semalam? Mengangkat hadas, baik itu hadas kecil maupun besar. Atau yang kedua menghilangkan najis, izalatun najasahnya. Kalau bahasa fikihnya lah menghilangkan najis. Atau pulang mutagayir. Mutagayir itu airnya berubah. Ya, sudah semalam lah karena warnanya berubah, baunya dan rasanya. Yang keempat madinnya enggak boleh. Air apa? Tekanan najis. Jadi yang boleh itu air yang pertama dan air yang kedua itu yang boleh dibasuhkan. Dan salah satunya dicampur dengan air tanah. Salah satunya tasarafian. Tapi sunat itu jangan terakhir. Maunya terakhir misalkan baju ini kuning baju. Ya enggak. Kalau di kitab-kitab itu disunatakan seperti apa? Parukunan Mufti Jamaluddin ya ada. Nah di situ disunatakan yang pertama basuhannya, yang bercampur apa? Tanah atau debu. Seandainya debu itu digunakan pada yang sah, ya tidak, ya ada. Atau sebenarnya banyak, sesentuk aja. Apabila sudah terlihat karuh, ya sudah selesai dah, ya ada. Basuhkan. Nah kalau di dalam takriratus sadidah itu ada 3 macam caranya membasuh dengan air tanah ini. Yang pertama, misalkan apa? Dibuat di mana? Digayung, banyu dulu digayung lah, buat di tanah. Hanya simburakan bekas najis tadi, ya ada. Nah kemudian yang kedua ada caranya buang kedua, diandaki tanahnya di bekas najis tadi, buangnya airnya tadi dulu lah, buangi airnya dulu, andaki tanah di atas najis tadi, itu hanya simburi banyu, banyu. Nah kemudian yang ketiga atau banyunya pulang, banyunya dulu, misalkan di dalam piring, buat dalam piring banyunya, hanya taburi di atasnya tanah. Tapi yang afdalnya di kitab takriratus sadidah itu yang pertama, banyu datangi apa tadi tanah dulu diaduk, hanya disimbur, itu yang paling afdal. Maksud afdal itu banyak pahalanya lah, berpahala aja nyata berpahala. Makanya apa namanya hukumnya kan wajib loh, yang dilihatkan hukumnya wajib. Nah itu adalah apa namanya cara membasuh apa tadi najis mughalazah. Nah jurgurulun termasuk aja misalkan banyu ba'ah lah, banyu ba'ah di hulu itu kan dari ba'ah tanah yang di hulu itu kan mengalir. Nah jadi misalkan banyu cukup aja coba ketik 7 kali, ya kada, jadi aja sudah. Ini banyunya banyak juga, ya kada, lebih 20 nih lah, ya kada. Atau singgurakan sampai barang aja, ya kada, singgurakan atau culupakan. Karena itu termasuk banyu sudah tercampur tanah. Itunya suci, suci. Karena banyu tercampur tanah itu kadang mutagayir, kada dihukumkan mutagayir meskipun warnanya berubah. Nah, jadi kenapa? Jadi najis mughaladzah ya. Kenapa dalilnya apa? Nabi juga dulu pernah jisidin apa? Tahuru ina'i ahadikum, bersihkan wadah-wadah salah seorang kamu. Itu walago fihi al-qalbu, apabila menjilat badannya wadah tadi al-qalbu anjing. An yaghsilahu, bahwa membasuh akan dia apa ya? Akan dia bakas wadah tadi amaratin 7 kali. Aulahunna, salah satu dari yang 7 itu biturab dengan tanah. Itu dalilnya langsung Al-Qur'an ya, hadis. Nah kemudian najis yang beberapa, yang kedua, ini kisah najis yang kedua, yaitu najis ringan, atau bahasa fikihnya itu an-najasatul mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa jadi disambat najis ringan? Sababun tasmiyati bil mukhaffafah, ialah dalam kitab itu li anna syariah khaffafa bi hukmiha,
karena si syari, si pembuat hukum inilah memadahkan mudahnya atau ringannya pada hukum najis tadi. Ya kada, mudah aja membuanginya. Kata tengalih nang kayak pertama tadi najis muka aja. Ringan mana membuanginya kena najis mukhafafah ini. Sangat ringan. Yaitu najis. Nyatakanlah meskipun ringan tetap najis, karena yang dibahas ini masalah najis. Seandainya dibawa sembahyang apa tadi definisinya? Ada sah sembahyangnya meskipun ringan. Nah, kalau di kitab apa Taqriratus Sadidah itu 4 syaratnya. Ini kan ada syaratnya lah. Jadi nomor aja. Yang pertama air kencing, itu nomor 1. Straight air kencing. Jadi najis yang ringan itu adalah air kencing 1. Kemudian kananak kecil laki-laki, nomor 2 ada garisi kananak kecil laki-laki. 2 sudah syaratnya. Berarti kita kan masuk tuh enak. Kita ini kan kami mengamihi malahan. Nah, kemudian yang ketiga, yang belum sampai umur 2 tahun. Nah, ya lah apa kita dah. Yang belum sampai umur 2 tahun. 2 tahunnya umur apa ya? Hijriyah lah. Yang ada dihitung kalau di agama itu yang dihitung tuh umur hijriyah. Dan yang keempat belum makan apa-apa selain daripada susu ibunya ASI di kita, air susu ibu. Nah, di sini banyak gugur nih. Ya kata, banyak terpenuhi syarat yang keempat nih. Meskipun inya air kencing, meskipun inya masih anak di umur 2 tahun, tapi nya sudah makan yang lain dia bisa. Ya kada, ibaratkan anak tuh minum apa? Kada bujur mah kada minum susu mamanya, cuman minum SGM sudah. Ya kada, apalagi makan sun misalkan, makan bubur kacang. Ya kada, padahal kan anak tuh seumur basi anum itu kada dibariakan ya kada, karena apa namanya parutnya tuh kada sama lawan orang yang dewasa. Ujar perawat memadahi salah ika memakani anak. Makani nasi aja umur 1 minggu 2 minggu dimakani nasi sudah, dimakani pisang sudah. Ya kata boleh gitu. Lalu ditiwasnya tukang 5 ikong anak kau aja hidup habis kalah seorang. Ya ada dalilnya sudahnya itu bang ada bapak anakku. Ya ada hidup hajinya ada bapak. Nah karena kenapa bila dimakani macam-macam itu najisnya kena najis mutawassithah kena yang pertengahan, kada jadi najis yang ringan mukhafafah. Ya kada. Nah, dalilnya ini Rasulullah dulu pernah menggawi di dalam apa namanya Bulughul Maram lah, itu hadis cuman isinya hukum fikih. Nah, Nabi yughsalu min baulil jariyati, yusidin cucilah basuhlah daripada kami kan anak bebinian. Wa yurashu dan percikanlah min baulil gulami daripada kami kan anak laki-laki. Amun bini-bini kena hukum orang tua kena. Ya kada. Hukum orang tua. Amun laki-laki kena hukum apa ya? Kana anak. Hukum apa? Amun laki-laki tadi hukum apa? Najis mukhafafah. Nya dulu pernah yang awal kejadiannya lah. Jadi istinbat hukumnya ini awalnya di mana ya? Ada nama sahababiyah lah namanya bibinian Ummu Qais namanya. Ummu Qais. Nah, Ummu Qais ini berisi anak halus. Ya ada. Nya sunat apabila anak halus diantar lawan orang alim atau habaib kala. Ini mengantar lawan Rasulullah untuk diapakan ditahnik. Tahnik itu apa? Air liur yang tuan guru tadi atau Rasulullah lah dimasukkan ke kemuntung si siapa anak. Ya ada. Itu kena luar biasa manfaatnya. Ya ada paseh ininya dan sebagainya. Jadi orang yang baik mengambil berkah Rasulullah. Sekalinya ketika ketika sidin asuh kami yang anak tadi kami ketika kami
Rasulullah kadang memacul anu sidin, apa namanya, pakaian sidin. Ya kada, yang disuruh sidin ambilkan banyu. Setelah diambilkan banyu, dipercikahkan sidin aja. Dipercikahkan sidin aja banyu tadi di daerah apa? Yang karena apa? Yang karena kami tadi. Tapi syaratnya kena harus banyak banyu itu daripada kami tadi lah. Di dalam takriratus sadidah karoba harus banyak. Enggak ada perlu itu kuboy. Nya bahasanya birosil ma'i, dengan mempercikkan air, bukan bigosil ma'i, bukan dengan apa, membasuh dengan air, bukan dengan membasuh air. Artinya dipercikkan aja. Apabila sudah apa namanya baunya kada lagi, sudah, karena bau kananakan yang laki-laki ini kada sehancing kananakan bebinian, ya kada, sudah selesai. Seandainya dibawa sembahyang, apa namanya, sah sudah, ya kada. Nah, kemudian kisah mentahnik nih lah, mengambil di kitab Takriratus Sadidah. Nah, wala yaduru tanki apa tahnikuhu bin nahwi tamrin wa asalin. Nah, jadi biasanya orang itu mentahnik itu dengan kurma atau madu biasanya. Itu tepaulan lah supaya manis hidupnya. Ada menderitanya, bahagia aja terus. Tepaulan. Ya kan? Nah, waqadil ikat dawa. Nah, kayak itu juga obat lah, bisa jadi obat tahnik tuh. Bisa jadi obat. Jadi kalau David ulun baharilah tahnik ini imunisasi di dalam Islam. Seandainya kata umpat posian itu jadinya kuat dah. Karena tahnik tadi, apalagi yang mentahnikkan habaib atau tuan guru. Ya kada. Nah, tapi yang pengobatan ini dengan apa yang kamilhin seperti garam ya. Nah, ditahnikkan lawan garam. Wa sukarin dengan apa dan apa namanya tuh gula. Ya kada. Lawan di kitab itulah apa namanya, amunnya anak itu diantara terapi kan anak supaya cepat kebandir. Setiap pagi itu anu ya sedikit untungnya. Ya kada. Anu ya sedikit campuri madu sedikit, jangan banyak uyahnya karena tinggi darahnya. Kalau satruk anak ya harus sedikit aja supaya apa namanya, supaya apanya tuh, supaya cepat bebandir, ya ada. Nah, kemudian kenapa alasannya ya? Kenapa alasannya? Karena anak bebinian itu dianggap najis mutawasithah, yang sedang. Kada sama lawan apa namanya kami kan anak laki-laki, ya kada. Nah, pertama jawabannya at-ta'abudu ya. At-ta'abudu itu ta'abudiyah li urudil nasi, li urudin nasi, karena datang nasda dalil langsung dari Rasulullah yang kita mempraktekkan. Empat ya Rasulullah dah. Jangan banyak jangan banyak bacot di kita. 4 aja sudah, jangan ditakuni lagi. Kenapa laki-laki di modelnya pilih kasih Islam ini, ya ada bahwa Islam ini memuliakan bebinian. Sebelum zaman jahiliyah, Islam bebinian itu kada dapat waris. Bebinian itu aib, kada kau membela di zaman jahiliyah lah, kada kau membela orang tuanya. Makanya termasuk Sayyidina Umar membunuh anak sidin. Kada kau dilawanakan, ingin kada kau melawanakan kurang tua. Kenapa kalahi? Ini jahiliyah ini kau gawe ini bakal lagi aja bang. Nya kaum jahiliyah ini apa namanya, dibawa saruan lambat, dibawa saruan bakal lain capatnya. Itu kaum jahiliyah bahari, ya kata. Kita ini bawa kalian mah koler, tapi dibawa saruan carancap, capat tuh kacang kenyang baru. Nah, ini zaman jahiliyah bahari. Nya haid itu dia lain akan rumah. Kada boleh laki-laki memakan daripada masakan yang bebinian haid. Islam memuliakan. Nah, kemudian pulang wabah tuhum qala. Nah, di antara ulama ada yang berpendapat li'anna baulahu, karena sidin kambingnya kan anak laki-laki tadi arraqu min bauliha, lebih ringan, kada bau hancing benar daripada kambing perempuan. Tesha kada percaya.
Ya kan? Nah, lebih ringan itu diantaranya pulang. Kemudian wakila dan dikatakan ulama pulang nih, li'anna yubtala daiman bihamlihi. Nah, karena bahwasanya lebih disukai ya kada daiman balawasan bihamlihi dengan membawanya. Kananakan itu nah bebinian dong laki-laki, kira-kira orang tuh menunjukkan anak laki-laki ke bini-bini kan? Laki-laki dijar orang Arab nih emang orang kitab nih. Karena laki-laki itu memberi himong, menggemaskan orang ya kada. Amun bebinian itu kan masih kan anak memberi muar, hingusan, ya ada macam-macam. Ya, maaf aja bang lah, tapi ada timbal baliknya kena. Tapi amunnya sudah memais, sudah mengertinya, kan laki-laki itu memberi muar, ya ada, membawa hari awak, ya kesana kemari balumba. Nah, unjun nggak? Ya macam-macam. Ini gawinya malah yang anak yang laki bini-bini tadi menghimongi, apalagi sudah bujang. Nah, banyak yang ketujuh nih. Nah, ijar ulama lah apabila bebinian itu berisi anak bini-binian itu pendinginan rumah malaikat rancak belang. Itu keutamaan bebinian lah dibandingkan laki-laki. Apalagi sudah bujang, masuk kan kada malaikat yang datang. Nah, laki-laki yang datang maelang rancak. Nah itu bang karena kerancak di gendong orang jadi ngalih pasti tak kami sudahnya. Namun bini-bini kan jarang kami itu ada pendapat ulama kayak gitu. Nah kemudian pulang wakilah ada pulang pendapat ulama li'anna bulugahu karena bahwasanya baliknya laki-laki bimaiin tahirin dengan keluar air yang suci. Laki-laki itu balik dengan apa ya? Dengan keluar air mani. Apabila keluar air mani, amunnya kada keluar air mani nyatu kurang tuh kada keluar air mani kayak apa guru sekumpul tuh kada pernah ihtilam. Makanya Imam Syafi'i baliknya dengan apa ya? Dengan umur kena 15 tahun. Baik sengaja maupun kada sengaja lah keluar air mani itu baliknya dah. Air mani suci kada? Suci amun kada suci dari najis kita. Nah, kemudian pulang. Nah, wabulugaha dan baliknya perempuan min ma'iin najasin daripada daripada darah yang najis. Damul haidi darah haid. Nah, itu Bang jadi apa namanya? Jadi bibit laki-laki ini teringan daripada bini. Amunnya bini apabila keluar darah itu najis. Tapi laki-laki apabila keluar banyuning itu suci. Itulah memadahkan apa namanya? Laki-laki itu lebih ringan daripada bini-bini. Jadi tak mudah mensucikannya dengan dipercikan aja. Iya ada. Nah, apabila ke lantai kena buangi airnya dulu. Bila ke lantai buangi airnya dulu. Ya ada sapu lawan tisu tadi hanya percikan lawan banyu sudah selesai. Ya kata. Seandainya banyunya itu terjejak kada apa lagi? Kada najis lagi kita. Ya kata. Kada najis lah. Nanti seandainya dijilat pun kada apa-apa. Meskipun itu bekasnya tadi lah, tapi sudah dihilangkan. Kayak itulah hukum apa namanya hukum fikih lah. Meskipun secara logika kada ada nyambung. Tapi yang bagus itu disapu pulang supaya jangan hantak anak yang halus buka-buka itu kan sumbalitinya. Apalagi di tehel misalkan kami kan anak tadi. Tapi dengan catatan tadilah 4 syarat. Apabila 4 syarat itu kan terpenuhi sebuting aja. Jadi najis apa ya nya? Mutawasitah sampai jadi mukhafafah. Jadi mukhafafah itu satu aja kami karena anak yang memenuhi 4 syarat tadi. Selain daripada itu selain daripada najis anjing dan babi itu kena najis mutawasitah itu kena insyaallah minggu akan datang. Najis mutawasitah ini tidak ada terhingga amunnya mubalazah mukhafafah najis berat dan ringan ini masih terhingga masih kau dihitungi lagi. Mubalazah 2 aja, mukhafafah 1 aja, mutawasitah ini najis yang lainnya
Nah ya, inilah insya Allah. Nah sampai situ aja. Mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah Rasulullah, dengan berkah kita hadir majelis ilmu seperti ini, dengan berkah juriatnya Rasulullah, dengan berkah ada juriatnya Rasulullah di hadapan kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, keluarga kita, guru-guru kita, jiran-jiran kita, kaum muslimin dan muslimat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan seumur hidup, dan mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan taat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga dalam keadaan bebas hisab, dan mudah-mudahan kita seberataan diberikan rezeki yang luas, yakni sugih lagi pemurah yang tiada hisab di akhirat nanti, dan mudah-mudahan bagi kita yang mempunyai penyakit diangkat penyakitnya, dan bagi kita mempunyai hutang dilunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi kita yang belum menjejak tanah suci Mekah, mudah-mudahan kita seberataan jangan dimatikan dahulu sebelum menjejak tanah suci Mekah, yakni naik haji yang mabrur, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia maupun hajat akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وانصرنا وزدنا علما وصلوات محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله